Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kegembiraan Paskah masih melekat pada hati banyak orang yang sempat merayakannya. Bagi yang tak sempat merayakannya, mungkin ada kesedihan tersendiri karena situasi dan kondisi masyarakat yang seperti sekarang ini. Namun saya percaya, saudara-saudara seiman tetap melihat Paskah sebagai perayaan puncak iman Kristiani yang memberi makna bagi hidup kita saat ini. Satu pertanyaan yang selalu terngiang di benak ialah, apa makna Paskah bagi umat beriman dalam masa pandemik Corona ini? Dalam refleksi di episode ke-161, saya mengajakmu semua untuk menyelami makna Paskah dalam masa krisis dan implikasinya bagi penghayatan iman hari ini. Menghantar refleksi ini, mari kita membaca Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai 35. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleofas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesak dia, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang telah terjadi di tengah jalan
dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Saudara, Kleofas dan temannya meninggalkan Yerusalem karena tak sanggup berhadapan dengan tragedi kematian Yesus yang menyedihkan. Batin mereka tak sanggup menerima kenyataan pahit tersebut, karena mereka berharap Yesus menjadi pemimpin Israel yang memenuhi nubuatan tentang Mesias. Akan tetapi ketika berita kebangkitan Yesus datang, batin mereka juga tidak sanggup menerimanya. Bagaimana mungkin seseorang yang sudah meninggal bangkit kembali? Kontroversi itu terlalu liar, sulit diterima nalar. Daripada menjadi gila, lebih baik pergi meninggalkan Yerusalem. Perjalanan ke Emmaus diwarnai oleh pergolakan batin. Pasti bahan percakapan tidak jauh dari dua kejadian kontroversial itu, penyaliban Yesus dan berita kebangkitannya. Walaupun hati dilanda kebingungan, pembicaraan tentang peristiwa-peristiwa Yesus, walaupun kontroversial dan tak sanggup dicerna nalar, membuat batin mereka tetap terhubung dengan Yesus. Ke dalam situasi batin inilah Yesus masuk dan melakukan campur tangan. Yesus menyelamatkan iman mereka dari kehancuran dengan menyentuh nalar dan emosi mereka sekaligus. Secara terperinci ia memberi penjelasan kepada mereka tentang hakikat perutusannya sesuai dengan hukum Taurat dan kitab para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Katanya kepada mereka. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci. Pada titik ini, Yesus menyegarkan kembali pengetahuan mereka tentang kitab suci. Nalar mereka diperkaya dengan pewahyuan baru, sehingga mereka siap untuk menerima fakta kedua, yakni kebangkitan. Pewahyuan tentang kebangkitan dilakukan dengan menghidupkan kembali kenangan indah bersama Yesus. Kenangan itu adalah pemecahan roti. Memecahkan roti sesudah didoakan lalu diberikan kepada para murid merupakan sebuah praktek yang biasa dilakukan Yesus. Nalar yang sudah disegarkan kini dilengkapi dengan kenangan indah yang menyentuh emosi, maka mata hati mereka terbuka untuk melihat kebenaran. Betul, ini adalah Yesus yang bangkit. Maka mereka segera kembali ke Yerusalem, yang berarti kembali ke komitmen awal untuk mengambil bagian dalam pengembangan kerajaan Allah ke masa depan. Saudara, krisis penghayatan iman kita dalam masa pandemik ini terilustrasi dalam refleksi di atas. Kita bertanya, di mana Tuhan yang Maha Kuasa? Mengapa penderitaan global ini masih berjalan terus? Apakah Dia menyertai kita? Lalu lahirlah krisis iman. Kita tidak bebas ke gereja, tak dapat mengikuti pertemuan-pertemuan komunitas, tak bisa menyelenggarakan persekutuan doa dan seminar rohani, dan seterusnya. Ekonomi keluarga menurun, keuangan gereja menurun, generasi muda kehilangan sentuhan rohani karena dijajali dengan katekisi dan ibadat online. Bagaimana kita bersikap? Kita tidak tahu bagaimana Tuhan akan menolong kita, maka kita serahkan itu kepada penyelenggaraan Tuhan. Namun sikap kita saat ini adalah memelihara nalar dan hati agar terhubung dengan Tuhan. Walaupun karena kekecewaan itu kita merasa ditinggalkan Tuhan. Kita berhak untuk mengeluh, kita berhak untuk kecewa, kita berhak untuk mempertanyakan kerahiman Tuhan. Walaupun demikian, jangan pernah memutuskan untuk menutup hati bagi Tuhan. Karena jika hati kita tertutup, karunia pertolongan ilahi tidak akan pernah menyentuh hati kita. Tuhan Yesus Kristus, kiranya pengalaman-pengalaman pahit semasa pandemik ini Kau imbangi dengan curahan belas kasih-Mu, sehingga kami tetap mengalami penghiburan di tengah penderitaan, harapan di tengah kekecewaan, dan tekad baru untuk terus berjalan bersama Engkau
memikul tanggung jawab menegakkan kerajaan-Mu di dunia. Tolonglah banyak saudara kami yang kehilangan iman, bantulah kami untuk tetap berpegang teguh pada keadilan-Mu, dan buatlah kami kreatif untuk mencari cara baru, menolong hidup kami dan sesama kami yang menderita akibat pandemik ini. Tuhan, janganlah Kau tinggalkan kami. Amin.